Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang elektropneumatik dengan sequence A plus B plus C min, C plus B min, A min. Nah, di sini kita menggunakan 3 aktuator, yaitu double acting cylinder, ada A, B, dan C. Kemudian double acting cylinder tersebut dikontrol menggunakan valve 5/2 yang dikontrol menggunakan elektropneumatik. Setelah rangkanya jadi, disuplai dengan kompresor, kemudian kita kasih tempat untuk limit switch. Kita beri nama A0 dan A1. Nah, semua sudah diberi nama. Kemudian kita ke rangkaian elektronya. Nah, di sini saya menggunakan kontrol tidak langsung ya. Oke, kita gunakan valve solenoid. Kita kasih 6 di sini karena ada 6 masukan, ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita beri nama relay dan solenoid valve ini. Oh ya, sebelumnya kita sesuaikan namanya dengan yang atas di sini. Di sini kita beri nama Z1, X1, sini X2. Oke, kemudian kita beri nama solenoid valve-nya ini. Nah, yang bergerak itu kan yang aktuator yang A. Oke, aktuator A kan dia kan A plus, kemudian akan maju ke depan. Nah, berarti X1 ini yang akan terkontrol pertama. Kita beri nama X1. Setelah itu, setelah A plus ada B plus maju, berarti Y1. Kemudian ada C min, C mundur, berarti Z2. Kemudian C plus, kemudian C nya ini maju, yaitu Z1. Terus B min berarti Y2, lalu ada A min yaitu X2. Kemudian kita beri nama kontaktor ini K1, K2, dan seterusnya. Nah, kemudian sama ini juga kita kasih nama sesuai K1, K2 sampai K6. Nah, setelah kita beri nama, kemudian kita hubungkan dengan sumber. Di sini kita menggunakan sumber 24 volt. Oke teman-teman, setelah selesai dihubungkan, kita rapikan. Kemudian kita akan menggunakan 2 sumber ya ini. Nah, di sini kita buat A plus B plus C min itu adalah sumber yang pertama, sedangkan C plus B min A min adalah sumber kedua. Nah, ketika C min atau C0 ini tertekan, maka sumber akan berpindah ke sumber yang kedua. Oke, kita gunakan relay lagi. Kita gunakan relay bantu ya, relay help. Kita beri nama KH1, dan kita kasih push button dan rangkaian holding. Setelah KH1 ini tertekan, maka sumber 1 menyala. Kita anggap K1, K2, K3 ini adalah sumber 1. Adalah KH1 sebagai supply. Nah, setelah KH1 tertekan, maka ini akan terhubung kemudian ke K1. K1 akan menggerakkan X1. Nah, sehingga ini akan ke depan menyentuh A1. Nah, di sini kita kasih A1. Nah, kemudian setelah A1 ini tertekan, maka B ini akan maju. Piston B akan maju kemudian menyentuh B1. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kan di sini kan A plus B plus C min. Nah, berarti posisi awal dari C adalah keluar. Kita tinjau C ini
C ini kan keluar, jadi Z1 ini pasti terhubung. Nah, kita lihat Z1 yaitu ada di kontaktor nomor 4. Nah, di sini kita kasih break switch ya, break switch. Nah, ketika sumber 1 menyala maka K4 ini akan mati agar tegangan tidak bertubrukan. Kita beri nama KH1. Oke, kita simulasikan terlebih dahulu. Ini adalah sumber 1. Simulasinya kita buat 1-10 smooth. Oke. Nah, seperti ini posisi awalnya. Kita coba maju mundur. Oke, kita lanjutkan membuat rangkaiannya. Nah, setelah channel ini tertekan, kan tadi kan dia di dalam, kemudian dia masuk. Nah, setelah channel ini tertekan dia akan mengubah sumber. Oke, kita beri tambahan relay lagi. Nah, di sini kita beri nama relay KH2. Nah, oke. KH2 ini akan berjalan ketika C0 ditekan. Maka kita kasih max switch, roll switch. Kita beri nama C0. Nah, ketika C0 ini tertekan, maka KH2 ini akan menyala dan mengaktifkan sumber kedua. Sumber kedua itu apa? Ini C+, jadi C-nya maju, berarti dia yang menekan yaitu Z1. Z1 di sini dikendalikan oleh kontaktor 4. Kemudian di sini kita kasih max switch untuk penyuplai K4. Nah, seperti ini. Dan kasih nama KH2. Oke, kemudian setelah C1 ini tertekan, dia akan maju. Nah, berarti dia akan menggerakkan B-min. Nah, B-min itu yaitu B-min, dia mundur berarti Y2. Nah, di sini kontaktor 5 di sini berarti. Nah, ketika dia maju maka menyentuh C1, berarti di sini kita beri nama C1. Nah, oke teman-teman, setelah C1 ini tertekan maka akan menyebabkan B-min yaitu K5. Nah, dia akan terhubung, B-nya mundur. Kemudian setelah B0 ini tertekan, maka dia akan menyebabkan A-min yaitu A di sini mundur. Kita beri nama B0. Nah, di sini kan kita lihat di sequence ini kan terjadi perubahan ke A- menjadi A+. Nah, jadi kalau kita menghubungkan ke sumber yang ini pasti tidak akan bisa running karena akan bertubrukan. Nah, karena itu kita hubungkan dengan sumber yang pertama dengan syarat ketika KH1 menyala maka sumber ini harus putus agar tidak terjadi tabrakan. Oke, kita kasih break switch. Kita beri nama KH1. Jika kita tidak mengasih KH1 ini, maka sinyal akan bertubrukan, maka piston ini tidak dapat maju. Oke, baik teman-teman, kita coba. Nah, ini posisi awal ketika push button kita tekan plus B plus C-min. Nah, di sini terjadi kendala yaitu di B1 ini. Setelah C0 tertekan, harusnya aktuator yang C ini harusnya maju menggerakkan ini kontaktor 4 ini. Nah, kenapa kontaktor 4 ini padahal sudah terhubung tapi kok tidak mau maju? Nah, karena Z2 ini masih teraliri tegangan. Oleh karena itu kita harus memutusnya agar tidak terjadi tabrakan. Oke, ini kita beri nama
KH2. Jadi ketika KH2 ini sudah nyala, sumber 2 sudah nyala, maka K3 ini harus mati. Nah, ini dia akan trip. Karena dia akan trip, kemudian K4 ini bisa maju. Oke, kita coba. Nah, ini posisi awal. Ketika kita tekan A plus, B plus, C min. Nah, masih belum bisa maju lagi. Nah, di sini banyak tegangan yang bertabrakan. Kenapa? Karena ini sumber 1 belum kita putus. Oke, sekarang kita putus di sumber 1. Jadi ketika sumber 2 menyala, maka sumber sini harus mati. Kita beri nama KH2, yaitu sumber 2. Oke, kita simulasikan. Kita tekan push buttonnya. C plus, B min, A min. Nah, seperti itu. Oke, sudah jadi. Apabila kita tekan rangkainya lagi, kita tekan push button, oke, seperti itu. Jadi cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.